Shalom Bapak Ibu, bertemu kembali dalam sapaan harian GKJ Manahan Surakarta. Menghayati masa Paskah ini, kiranya iman kita semakin dikuatkan melalui firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita tunduk di hadapan Tuhan di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kasih setia anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, menjadi pedoman, menjadi pandu di dalam hidup kami hari lepas hari. Roh Kudus, tolong kami untuk bisa memahami firman Tuhan dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, beberapa hari yang lalu kita bersama-sama merayakan Paskah. Momen di mana kita menghayati pengorbanan Kristus bagi hidup kita. Hidup kita sudah dibenarkan dan hati kita dimurnikan melalui kematiannya di kayu salib dan kuasa kebangkitannya. Dalam perjanjian lama, kalau kita baca dari Imamat 23, bangsa Israel merayakan Paskah itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Tuhan. Ada beberapa hal penting yang mereka harus lakukan, yaitu seperti mengingat dan melakukan dengan tepat sesuai waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kemudian makan roti yang tidak beragi selama 7 hari. Kemudian ada juga tidak melakukan suatu pekerjaan yang berat dan harus mempersembahkan korban bagi Tuhan. Namun ada hal yang menarik yang kemudian oleh Rasul Paulus dituliskan di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Mari kita akan membacanya dalam 1 Korintus 5 ayat 7 sampai dengan 8. Demikianlah firman Tuhan. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Siapakah anak domba Paskah yang disembelih itu, dan untuk apakah dia dikorbankan? Anak domba Paskah yang disembelih itu maksudnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Darahnya sudah tercurah di kayu salib, menjadi korban tebusan bagi dosa dan pelanggaran kita. Ia sudah menyelesaikannya dengan cara mati bagi kita dan bangkit mengalahkan kuasa maut. Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Korintus agar memiliki gaya hidup yang baru, cara hidup yang murni dengan menjaga kekudusan. Karena dosa dan pelanggaran sebagian jemaat di Korintus pada waktu itu, seperti percabulan dianggap sebagai hal yang biasa yang mereka lakukan. Bahkan mereka bermegah atas dosa mereka. Dan Paulus memberi teguran supaya jemaat menyingkirkan semua pengaruh dosa dan mendisiplin jemaat yang berlaku seperti itu. Membuang ragi yang lama artinya tidak kompromi dengan dosa, agar tidak merusak seluruh jemaat di Korintus. Di dalam Alkitab, terjemahan yang lain, firman Allah yang hidup, ragi atau hal keburukan diibaratkan seperti kanker yang sangat berbahaya. Dari ayat 7 dan 8, firman Allah yang hidup berbunyi seperti ini. Singkirkan kanker yang jahat itu. Karena itu, marilah kita berpesta dan menjadi kuat di dalam hidup kekristenan kita. Kita tinggalkan jauh-jauh hidup lama yang penuh dengan kanker kebencian dan kejahatan. Marilah kita berpesta
dengan roti murni, yaitu kehormatan, ketulusan hati, dan kebenaran. Seluruh kehidupan orang Kristen seharusnya merupakan perayaan roti yang tidak beragi. Dengan terus aktif mengerjakan keselamatan yang sudah diperoleh melalui pikiran, perkataan, dan perbuatannya sehari-hari yang mencerminkan teladan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, kebangkitan Kristus memberi kuasa pada setiap orang percaya untuk bisa menang terhadap dosa, untuk menjalani kehidupan yang baru dengan hati nurani yang murni. Mari kita melihat ke dalam dan cek hati kita masing-masing. Apakah kita sudah hidup di dalam kemurnian dan kebenaran? Atau adakah sisi hidup kita yang masih suka berkompromi dengan dosa? Apakah kita mengikut Tuhan karena kita hanya ingin mendapatkan berkat-berkat-Nya saja? Ataukah kita benar-benar ingin menyenangkan hati Tuhan karena kita mengasihi-Nya? Dalam kehidupan berkeluarga, apakah kita masih suka memanipulasi relasi untuk kepentingan diri sendiri dengan pasangan kita, anak kita, atau saudara kita? Sudahkah kita menegur mereka, orang-orang yang kita kasihi ketika mereka berbuat dosa, sehingga membawa mereka kembali di dalam pertobatan? Juga di dalam pelayanan kita, apakah motivasi kita melayani untuk memuaskan diri kita sendiri, untuk sekedar mengisi waktu luang, ataukah kita ingin mempersembahkan hidup kita ini untuk melayani Tuhan dengan berkontribusi lebih banyak di dalam kerajaan Allah di bumi ini? Semoga ini semua menjadi perenungan kita. Tuhan Yesus memberkati.